Ini Apa? kalau kalau di mata Najwa gitu ya, atau di Rossi gitu ya, kan lu bilang lu pernah dapat gosip teman-teman segeng lu ngomongin lo, apakah orang yang sedang ada di hadapan Anda termasuk di dalam teman-teman tersebut? Anggukan satu kali untuk konfirmasi. Lu berapa kali itu? Cuma dari situ gue gini, Ada gue nya ya, Dek? oh, ya lu segen nggak sama gue? Hmm. Coba kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di halaman TikTok kita pagi hari ini. Sudah hampir 400 orang lebih. Jangan lupa di-tap, jangan lupa di-share. Ada tombol share-nya ke teman-teman supaya teman-teman tahu kalau Dave Iwet sudah balik ke siaran. Dan juga join our fans club. By the way, udah lihat belum ada postingan aku di TikTok tuh? Jadi ada geng duet yang bikinin kita lagu. So cute. I receive tons of DM yang bilang bagian ini bener banget. Teman pagi, Dave Iwet siaran pagi itu layaknya teman pagi di saat hati sedang gundah. Banyak nih warga kita yang sedang gundah. Jangan gundah-gundah sayang. Ada Dave sama Iwet menemani hari ini. By the way, suara aku kedengeran jelas kan? Ini kok nggak muncul di kuping gue? Halo, good morning everybody. Hey, yang di Jakarta, yang di Kendari, yang di Bandung, yang di Sulawesi, yang di Amerika, yang dimanapun teman-teman berada. Rindu. Kangen katanya. Karena kemarin kita nggak siaran. Oh, dan hari ini kita menyapa di layar dengan kompak putih-putih. Lu beli selusin kayaknya kaos itu ya di TikTok ya? Murah, Bo. Beli aja yang banyak, nggak apa-apa. Kita memajukan ekonomi lokal. Edan. Segar. Jangan terlalu kangen-kangen. Jangan sampai ada attachment sama kita. Ingat, attachment itu nggak bagus. Nanti kalau ada attachment, begitu kitanya nggak ada, berantakan hidup. Santai aja. Jangan terlalu attach kayak gitu. Gue pagi ini memulai hari dengan berlari di GBK. Ya. Really? Iya, gue tadi nyampe GBK jam 5 pagi. Abis subuh, gue subuh tadi jam 4.30 atau 4 seperempat gitu. 4.30 atau 4 seperempat, terus abis itu jam 5 gue udah nyampe GBK, terus gue 5 seperempat lah gue nyampe GBK, gue mulai lari 5.30, 6:03 gue udah beres. Lu bawa mobil kalau kayak gitu, parkir di mana? Lapangan parkir di GBK tuh banyak loh, Dev. Ada di depan lapangan baseball, ada di aquatic, tempat renang, ada di Indonesia Arena, ada di macam-macam. Banyak tempatnya, tinggal pilih aja. Tinggal pilih. Hari ini aku tadi lari 3,77, 3 kilo 77 meter. I know. Banyak geng duet waktu kita membahas keinginan gue pengen jalan sore pemandangan di GBK, DM gue ngasih rekomendasi tempat parkir. Ada yang bilang katanya enak di masjid, ada yang bilang Di di pintu. Masjid Albina, betul. Iya, ada yang bilang di pintu kuning gitu. Cuman belum sempat gue lakukan. Gue tuh setiap kali sore-sore pengen niat. Gue tuh memang senangnya olahraga tuh pagi ke siang sih, Wet. Gue tuh kalau udah sore tuh udah gitu. Dan memang kan hasil cek DNA gue tuh memang cocoknya olahraga pagi kan. Jadi memang nyambung tuh gitu. Dan kemarin gue, what did I do yesterday? Gue kemarin di pasif agresifin sama tukang gokar. Itu nggak pasif agresif deh. Gue lihat tuh yang dia bilang katanya mau istirahat dulu kan. Lah maksud gue ya tinggal di cancel aja lo. Gue kan bukan istri lo ya, ngapain lo kasih alasan. Gue kan bukan gebetan lo, ngapain lo cancel aja malih gitu. Gue udah nunggu 15 menit bro. Ingat, kalau setiap kali kita menunjuk,
ada 3 jari yang kembali ke kita. Berarti gue suka pasif agresif sama orang. Gue nggak tahu apakah itu pasif agresif, tapi lebih kayak gini. Bisa jadi ya, bisa jadi justru dia sopan santun ngasih tahu kalau saya lagi mau istirahat. Cuma bahasanya dia apa ngetiknya kemarin, nggak dulu lagi mau istirahat gitu ya. Lagi ngantuk mau istirahat. Nah, ya, menurut gue dia sopan aja untuk daripada salah, mendingan gue ngomong gitu. Oh iya, gue tuh gini, oke, jadi gimana nih gitu. Kan kalau Iya, kalau terus itu kan nih, bahasanya kayak kita pacaran ya. Kalau gue bisa gini, boleh kirim pic dulu nggak? Masa gue gitu? nih ada yang bilang, Kak, driver gokar emang begitu, nggak mau cancel dari mereka, takut performanya turun. Jadi Jadi kita yang cancelnya harus dari cancel. lo, betul. Gitu. Si hidup itu masalah pemahaman sebenarnya. Kalau lo paham aturannya, then you know, jadi lo nggak langsung berasumsi pasif agresif nih orang, iya nggak? Iya. Bagus dia nggak gue, Eh, bagus dia nggak gue sinisin. Gue hmm. kan paling jago tuh sinis-sinis gitu. Gue langsung, Tuh, ih, oke. jangan sinis-sinis, nggak usah sinis-sinis ngapain, udah santai aja, ya. Santai. Tapi santai. Gue melihat gue tuh ada perubahan sih, Wet. Oh gitu ya, gitu ya. Gimana perubahannya tuh gimana tuh kalau boleh tahu tuh? Gimana? Coba, gimana perubahannya? Coba kita pingin denger nih, pingin denger. Pengen Coba. denger ya? Nggak, Ah, gini. ah, ah, ah. Don't you feel bahwa ini kan udah mau dibuntut 2025 ya kan, I do this every year time around ya, dan orang kan biasanya bikin resolusi refleksi diri itu kan buntut Desember akhir-akhir. Kalau gue kan enggak, I like to do things early aja and on my pace aja gitu. Nah gue tuh biasanya November, Desember, gue tuh pelan-pelan udah I start to peel off my year, yang di belakang. Apa yang berubah dari diri gue ya gitu. Apa yang sudah terjadi yang kayaknya memberikan pengalaman dalam hidup gue gitu. What did I learn? What did I unlearn? What did I relearn? Ya. Kayak apa aja tuh gitu. Gue mikir gitu salah satunya. Salah satunya Iwat ya, menurut gue kalau nya kayaknya lu enak ya. Enggak, gue mau dengar. Gimana? Salah satunya tuh gue tuh jadi lebih peka loh terhadap emosi orang tuh. Jadi hati-hati Oh loh. gitu. Ya. Lebih peka ya terhadap emosi orang ya, lebih peka. Gimana tuh contoh dari lebih peka terhadap emosi orang? Coba ya. Kalau gue melihat perubahan mood orang atau orang kayaknya, aduh ini nggak sincere gitu, gue lebih berasa. Tapi kalau dulu gue akan lawan gitu. Kalau sekarang gue akan lebih ya udah oke. Mungkin dia memang nggak cocok sama gue. Mungkin kita memang nggak cocok ngobrol. Mungkin emang dia sedang sibuk aja sehingga matanya lari-lari. Gue paling sebel soalnya kalau di social event, gue ngobrol sama orang matanya lari-lari. Dulu tuh gue paling enak banget. Kalau sekarang gue ya udah, mungkin dia lagi sibuk aja gitu. Jadi gue nggak tahu ya. Lo inget nggak sih bahasan kita mengenai sanguinis, plekmatis, koleris, melankolis? Gue tuh merasa bahwa oh, kayaknya di beberapa sisi gue tuh makin pragmatis ya gitu, kayak udah gue berdamai aja gitu, ngerti gak sih? Iya. Contoh gitu ya, gimana kok gue bisa merasa diri gue pragmatis dan ya udah gitu, ya mau gimana, gue tuh lebih gitu. Contohnya adalah terus pengganti supir. Lo kayaknya bosen ya dengan cerita hidup gue ya. Enggak, gue nggak bosan, gue pingin tahu gimana. Pengganti supir lo, si Yono ya namanya ya, Yono ya. Pengganti supir gokar. Supir gue tiap hari ganti, gue orang kaya. Tiap jam gue ganti. Oh iya, pengganti supir gokar. Pengganti supirnya naik mobil warna kuning gonjreng. Mobilnya mobil kecil gitu loh, Agia atau apalah gitu ya. Terus Nah Barijang kan kemarin tuh gue mau datang ke event ya, gue gini,
ini mobil gonjreng amat. Ini kalau gue turun di lobi, ini mah udah orang langsung tahu gitu. Ih, turun dari gokar gitu ya. Sementara konten-konten kreator kan turunnya dari Alphard, dari Stenza, dari apa. Pas mereka Bukan turun Stenza, bukan Stenza. Denza Densa gitu ya. Udah dari turun mobil tuh udah dikontenin gitu. Ikut turun dari gokar. Udah penting gak? Ya sutra lah ya, emang begini adanya gitu ya. Ya sutra. Nah, supirnya tuh baik sebenarnya. Bapak-bapak udah sepuh, Web. Terus udah Bapak-bapak gitu. udah sepuh gitu. Dia tuh kayak derwati membaca petunjuk maps di jalan. Oke. Terus kayak gitu kan biasanya orang yang sudah senior itu kan nggak akrab teknologi ya, jadi dia nggak bisa membaca maps gitu. Jadi yang gue pandu kiri Pak, tapi kata maps itu ke kanan, itu kiri Pak, belokannya tulisannya itu ke kanan tuh lurus dulu baru ke kiri. Oke, jadi gue pandu, udahlah, kalau kata teman-teman gue udahlah salah auban, tau nggak lo? Auban tahu. Keras kepala kan ya. Jadi kan temen lo orang Hokian ya, spesifik auban, spesifik auban. Iya, itu juga yang gue pelajari. Kalau dulu gue nggak tertarik sama Cina, sekarang kayaknya gue bisa. Ya udah daripada nggak ada. Unlearn, terus relearn, and what run. Terus buren. Kan kemarin tuh gue harus pergi ke apartemen 57 Promenade. Terus di pintu masuknya itu kan kalau di gedung gitu ya Iwet ya, selalu ada 2 lane kan. Kiri jalur masuk, kanan jalur turun. Iya kan? Dia tuh masuk di jalur kiri awalnya. Terus dia gini, apa salah ya? Ini dua-duanya pintu keluar Pak. Gue gini, enggak Pak, pintu kiri itu jalur masuk. Ikutin aja panahnya. Enggak Pak, ini salah Pak. Itu pintunya ditutup, gerbang otomatisnya ditutup. Aku gini, nanti itu kebuka begitu Bapak nyampe di depan situ tuh, di gate-nya. Aku gitu, enggak Pak, ini salah. Jadi dia mundur. Jadi mobil di belakang, tit, mundur. Barijang nanjak, gue udah gini, aduh. Terus dia ngambil kanan, gue gini, ini pintu keluar Pak. Gitu, gue bilang begitu. Yang tadi pintu keluar ya, ini dia udah begitu nyampe di gerbang, mobil dari depan mau keluar. Gue gini, kan Pak, ini pintu keluar Pak. Dia mau dia mundur lagi, nit. Gue gini, aduh, keras kepala sekali. Tapi gue instead of gue gonggong, ya gue oke. Ya udah deh gitu. You know, stuff like ya udah deh gitu. Oke, gitu. Terus kemarin tuh di social event tuh juga something challenging happened to me ya Iwet ya. In terms of gini, aduh gue ragu-ragu nih, should I talk about it or not gitu ya. Jadi diomongin, udah ragu-ragu diomongin. Bo ya kalau mikir-mikir ragu-ragu tuh sebelum siaran. Do you think it happened to me? Gue kan ngomong lepas, pikir lepas. Ini penting nih. Ini penting buat geng duet. Aku yakin sesuci-sucinya kita pasti pernah bergosip. Iya, betul. Ya, mungkin lo gini, gosip gitu. Gibah, dosa, aku nggak pernah melakukan itu. Really? Lo nggak pernah? Good for you. If you are 100% sure, good for you. The thing about gossip ya Iwet ya, ngomongin orang. I do that too. Gue kalau dengar ceritaan dari siapa gitu, I cannot wait to share to my friends. Apalagi yang mungkin hubungan dan irisannya tuh deket gitu ya. Aduh, gue mau cerita lo tahu nggak sih kalau si ini tuh begini? Lo dengar nggak sih kalau dia itu begitu? Iya kan? We do that, right? Dengan kayak pita di kado dengan embel-embel, jangan cerita-cerita tapi ya. Iya kan? Tapi funny thing about gossip dan jangan cerita-cerita, yang terjadi adalah apa sih? Selalu diceritakan kan? Iya. Dan biasanya gosip itu aku dengar dari aku sampaikan ke Iwet. Ketika Iwet menyampaikan ke C,
Pasti lo akan, gue dengar dari siapa, Bo? Dengar dari Dave. Si Dave kemarin cerita begini, 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 begini. Storytellernya udah gue tuh. Walaupun gue dengarnya dari orang lain. Heeh. Gue tuh udah terlalu nyaman emang ngomongin orang. Terus? Jadi, dan ini tuh ringan aja menurut gue gini. Astaga, lu pernah dengar ini gak sih? Bla 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 bla. Nah, itu tuh udah happen berbulan-bulan lalu. Nah, kemarin somebody came to me mengkonfrontir gosip yang dia dengar yang katanya disampaikan, sudah bergulir kemana-mana, disampaikan oleh gue. Dor nggak? Oh my God. Dor nggak? Oh my God. Dor banget nggak? Oh my God. Dikonfront sama orangnya. Iya, well, konfrontasi it's a very strong word ya. Cuman dia cuman mau mencari konfirmasi. Oh my God. Dia mencari konfirmasi. Dia mencari konfirmasi. Dia cuma bilang gini, Kak Dev, maaf ya, aku boleh minta waktunya sebentar? Oh sure, aku bilang gitu. Sorry, dengan siapa ya? Aku bilang gitu. Aku ini Kak. Oh oke gitu. Aku nggak kenal sebelumnya. Jadi kan gue meraba nih. Ini apa nih ya gitu. Orang belum kenal. Tapi dari serius raut mukanya, I know something is wrong. Gue kan udah bentar lagi duduk di teratai. Gue bisa membaca energi orang. Terus gue gini, ada apa nih? Oh my God, you look so serious. Gue bilang gitu. Lagi di pesta, bro. Terus? Gue lagi mau antri es krim. Terus, Kak, aku cuman mau tanya aja gitu. Aku nggak pengen ada. I appreciate this person. Dia bilang gini, aku hanya tidak ingin ada bad beef dengan kakak. Oke, aku bilang gitu. Aku dengar kalau kakak pernah ngomongin ini mengenai apa yang ada sangkut pautnya sama aku. Oh no. I just want to know, is it true or not? Kalau emang iya, maaf ya Kak, aku nggak pernah ada niat jelek ke kakak atau melibatkan kakak dalam masalah ini. Manis dong, tujuan dia tuh manis. Oh my God. Terus? Dia datang dengan damai gitu. Jadi gue gini, oke, gue mencerna. Oke, boleh diceritain nggak kayak gimana? Gini. Terus gue langsung bilang gini. Nah ini yang gue bilang gini ya, gue cukup bangga loh dengan diri gue. Gue kayaknya makin lama makin pragmatis. Aduh aus. Apa sih? Terus? Kalau dulu gue digituin orang, koleris gue tuh akan langsung snap. Gue langsung gitu. Ini enggak. Gue diam, gue tenang gitu ya. Oke. Terus gue gini. Ini ya, first and foremost, what's your name again, darling? Aku bilang gitu. Dia sebutin namanya. Oh, ini ya. I'm so sorry it happened to you. Oh my God. I know what I did is wrong. Terlepas dari benar atau tidak saya menyebutkan nama kamu di dalam gosip itu. I know what I did is wrong. It's unpleasant of me to talk about people to other people. Oh my God. Tapi, menjawab pertanyaan kamu, aku bilang gitu, I never mention your name in the news that I carry. Karena nama kamu, ya aku bilang gitu, nggak pernah. Kalau pertanyaan kamu, did I really mention your name? Enggak. Tapi, aku bilang gitu, the thing about gossip, kalau kamu berusaha mencari tahu siapa penyebab utama gosip tersebut beredar, itu seperti mencari awal muasal kebakaran hutan. Merembet, aku bilang gitu. Jadi, if your intention is to talk to me, to try to track down, aku dengar dari siapa, beritanya apa, original beritanya dari siapa, I'm so sorry, I could never mention names. One, it's unethical for me. Dua, gak pernah ada satu spesifik orang yang menyampaikan itu ke aku. Terus? Aku bilang gitu. Ini tuh rumors that I heard people talk about. Kalau people itu kan jamak ya. Gak akan mungkin aku bisa menyebutkannya kepada kamu. Terus dia gini, oh iya gak apa-apa Kak, aku mengerti dan aku memahami. Aku bilang gitu. Again, one more time, I'm sorry it happened to you. Hopefully, the issue resolved.
Aku gitu. Iya kak, aku cuman nggak pengen kakak berpikir negatif tentang aku. Oh enggak kok, tenang aja. Hope kamu juga sama terhadap aku ya, aku bilang. Iya, cepat selesai ya masalahnya, aku gitu. Iya kak, gitu. Terus dia kan kelihatan ya, kan kelihatan. Ini juga gue gini. Oke, gue bentar lagi jadi dukun nih. Kelihatan dia udah rapuh, udah ini. Gue gini. Dia udah nggak butuh kata-kata, dia cuma butuh dipeluk. Gue gini. Can I hug you? Peluk, peluk, lumer. Nangis. Enggak sih, cuman kan if you hug somebody, you can feel the tension and it melt down on your body, right? Ha-ha. Terus gue gini, hope things are okay. Iya kak, Terus? udah. Itu di tengah pesta, wet. Begitu udah selesai, gue rasanya pengen ngejerit. Lo teriak nggak sih barusan? Tadi gue teriak. Nggak Nggak kedengeran. kedengeran. Nggak kedengeran. Canggih. Lah, gimana? Oh iya. Oh. Gue tuh, terus somebody notice me yang di event gitu. Are you okay? Gue gini, yeah, I'm okay, I'm okay. I just need a moment to recollect myself. Gitu, po. Oh. It was a slap on my face, Iwan. It was a slap on my face. Cause yes, I gossip a lot. I like to talk about people. Oh. Dan omongan orang yang paling senang itu adalah omongan negatif kan? Omongan positif. Omongan positif gitu. Lu denger nggak kalau dia beli mobil baru? Mana menarik? Lu denger nggak kalau dia beli mobil baru? Kok bisa ya? Nggak pernah kerja tapi mobilnya baru melulu. Nah, itu bergosip. Bertanya. Dengan kejadian ini, kan lo tadi udah bilang di awal gitu ya bahwa lo ini gampang sekali ngomongin orang. Terus dengan kejadian ini, kira-kira ada pelajaran yang lo dapatkan atau akan lo jadikan sebuah pelajaran untuk tidak diulang mungkin atau gimana gitu, gimana? Nah itu loh, agak susah ya. Terus, gini ya, Iwet ya, gitu. Bukan Iwet ya, maksudnya, I don't know apakah pengalaman geng duet juga sama gitu ya. I'm a very social person. In terms of gitu. Gue suka bergaul, gue suka attending social events gitu ya. Apa sih salah satu setelah catch up, setelah ngomongin ini, ngomongin itu, pasti akan ada. Udah lama lo gak ketemu si ini ya, bukannya dulu temen. Gitu, pasti ada deh gitu. Gue denger gosip, gue denger ini, gue denger itu. Gue tuh suka gatel, wet. Kalau denger gosip tuh, my body itches, you know. Itches gitu. Gue langsung pengen buru-buru menyampaikan. Nah, peristiwa kemarin itu gue gini, maybe it's time for me to stop, no? Nah. Tapi gini. Arah pertanyaan gue tuh adalah sebenarnya ke situ. Gue satu-satu ya. Gue menanggapinya satu-satu. Pertama adalah menurut gue itu tadi yang lo lakukan bukan pragmatis menurut gue. Masa sih? Kan suka damai. Itu tetap koleris. Kalau pragmatis, dia cuma say sorry, titik, selesai, terus dia pergi. Oh, gue tuh problem resolving ya. Itu Apa menurut sih, gue Bob? koleris. Itu koleris. Lu tetap ngomong, ini permasalahannya begini, bla 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 gitu. Oh, Bener gak sih gue? Terus gue mulai gak yakin juga. Tapi itu lo koleris tadi. iya. Ini event kemarin bercandaan ya. Kan salah satu orang yang ngundang gue hosting, gue datang kemarin. Gue tuh cuman undangan aja, wet gitu ya. Tapi but of course everyone there kan bertanya gini, Kak Dev kamu nge-MC? Enggak, aku nggak nge-MC. Yang MC siapa ya? Aku nggak tahu gitu. Tapi kan gue darah ngatur ya. Aku gini, udah foto? Belum kak, aku nggak tahu fotonya apa aja. Fotonya di mana? Yuk sini aku bawa. Fotonya di sini. Windy, ayo fotoin dong gitu. Ngantri ya, gantian ya. Di sini juga ada itu loh, ada apa? Ada charm buat minyak wanginya di sebelah sana. Ayo ke situ deh. Ayo diambil. Jadi semua. Terus ada orang eventnya bilang gini, Kak, kamu tuh koleris banget ya. Yang bukan urusan kamu aja kamu atur. Gue gini. Itu bukan koleris. Bukan koleris. Itu bukan koleris. Itu pragmatis. Itu ribet. Ntar dulu. Kayaknya nih gak kelar-kelar. Tunggu dulu. Gue koleris? Gue koleris ya? Gue Lu koleris. tuh sanguin. Kan gue udah kata. Lu tuh sanguin. Gue gak merasa diri gue sanguin.
Gue pengen koleris. Nggak, kenapa lo harus pengen koleris? Why? Karena koleris leader. Gue pengen jadi leader. Biar apa? Nggak semua orang harus jadi leader. Nah, contoh berikutnya. Sebelum lu bedah kan, lu udah dapat Ya ilmunya Allah. langsung jadi lu tahu. Ini juga contoh. Ini koleris bukan. Terus gue kan gue kemarin nggak bermobil, terus gue pikir gue mau ke Plaza Indonesia aja deh naik MRT gitu. Gue janjian sama temen gue, dia nggak mau gitu. Gue di PI aja deh gitu. Oke, gue gitu. Kan dari PI ke 57 Promenade itu gue harus jalan PI, GI, ngok gitu ya di Kebon Kacang. Terus gue temen nunggu gue di pesta itu ada takut kelepasan, ada desainer lah temen gue gitu. Terus gue gini, kamu mau kemana kak? Aku bilang gini, aku mau ke PI, temen aku nunggu di situ, temen aku nggak mau jemput ke sini macet. Oh oke, dia bilang gini, aku dijemput, aku mau ke Sensi, dia bilang gitu. Oh oke gitu. Terus lagi jalan, gue pikir males gue nunggu Grab aja lagi. Ditolak-tolak Grab gue, udah jam macet. Terus dia gini, terus gue panggil temen gue, supaya nggak sebut nama. Gue lagi jalan tuh keluar dari si building. Lu mau kemana? Gue bilang gitu. Dijemputnya di situ gue. Lu mau kemana kak? Gue mau ke PI. Gue gini. Aku anterin mau. Terus gue gini. Gak usah. Gue bilang gitu. Lu kan mau ke Sensi. Lu belok kiri. Kalau lu ke kanan macet. Nggak apa-apa, kasihan kamu jalan kaki gitu. Nggak apa-apa. Udah, masuk ke mobil, terus pacarnya gini, halo, kita mau kemana nih? Kadif mau ke PI, ya udah kita anterin. Gue loh yang gini, nggak usah, ini macet. Kamu lurus aja, oke, lurus kak, lurus. Abis lurus aku mana? Belok kiri, oke, nggak usah ke kanan, nggak usah, berhenti di sini. Kak, ini nanti kamu gimana? Udah berhenti, diam, bye-bye. Gue turun. Mereka tuh gitu, kayak bingung. Terus gue gini, astaga, gue ngatur hidup orang banget gitu. Itu koleris. Gini. Ini jadi kita mau bahas apa nih? Mau bahas lo ditegrep orang, apa kita mau bahas karakter manusia? Ya udah satu-satu deh. Aku kan pragmatis, aku damai. Aduh Tuhan ya Allah, nih keder ini mah. By the way, jangan lupa untuk tap dulu ya guys, tap dulu. Aduh, oke, karakter dulu ya. Seingat gue dari pelajaran kelas waktu itu, kan sifat manusia ada 4. Nah, sifat ini sebenarnya semua manusia punya. Ya, semuanya punya. Tinggal mana yang dominan, mana yang tidak dominan gitu. Nah, bukan berarti kalau lo sanguin, lo nggak ada kolerisnya. Tetap bisa ada. Iya. Iya, kayak gitu. Nah, yang pas lo tadi ngatur itu tuh kolerisnya lagi keluar. Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi, tapi sebenarnya dominannya lo tuh mungkin bukan kolerisnya. Karena nggak ada koleris yang Princess Passenger. Nggak ada koleris yang passenger princess apalah itu nggak ada. Iya. Nggak ada. Maksud gue, dominan koleris itu tidak akan mungkin jadi princess passenger. Dominan koleris begitu masuk aja udah langsung bilang, kita kesini, kita begini, kita akan kesini, kita akan begini ya. Jadi gue apa dong? Kalau gue princess passenger? Nggak tahu, gue bingung. Gue mulai kabek, ada kabek. Tunggu, mengenai gosip dulu, apa gimana? Kan lu mau membahas itu terus gosip. Balik lagi. Gue juga pernah ngalamin gitu. Masa lu dikonfrontasi mengenai gosip yang sebenarnya orang itu nggak dengar langsung dari lu, orang itu dengar dari orang yang dipakai. Dengarnya dari Dave. What? MLM kok gosip? Iya, dan gue nggak suka digituin. Oh, akhirnya itu gimana? Dikonfront. Oh, gue nggak suka dikonfront kayak gitu. Jadi yang gue lakukan adalah setelah itu gue gini, I don't like this. Gue 2 kali kenanya, Bo. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk no. Gue nggak mau terlibat dalam gosip atau gue terlibat dalam pembicaraan yang ngomongin orang lain. Lo perhatiin nggak? Kalau udah mulai gosip, gue kan cuman gini, oh gitu, dah. Gue nggak menanggapi, nggak nanya, nggak ngelanjutin, nggak follow up the conversation. Gue berhenti.
Oh. Because I don't want. Gue pernah 2 kali. Satu kali gue dikonfront. Satu kali lagi adalah ada orang cerita tentang teman-teman segeng. Dia cerita bahwa teman-teman segeng lo tuh jelekin lo loh. Itu gue kesel banget. Gue gini, gila ya. Ini orang-orang udah temenan, segeng, lah kok ngomongin gitu. Apakah Di situ ini kalau di mata Najwa gitu ya, atau di Rossi gitu ya, kan lu bilang lu pernah dapat gosip teman-teman segeng lo ngomongin lo. Apakah orang yang sedang ada di hadapan Anda termasuk di dalam teman-teman tersebut? Anggukan 1 kali untuk konfirmasi. Lu berapa kali itu? cuma dari situ gue gini. Ada gue nya ya? Oh, ya lu segeng nggak sama gue? Oke, mendadak terlalu dalam topik pagi hari ini. Cuma dari situ gue belajar gitu bahwa ini ya, mungkin ini yang menyebabkan gue jadi punya trust issue sama orang. Maksud gue gini, kayak even my closest atau pada saat itu my closest circle itu bisa ngomongin gue. Oh. So Okay. gue selalu take it, kayak setiap kali gue apa-apa tuh, satu adalah gue udah gak mau terlibat lagi dalam gosip. Yang kedua adalah gue gak mau terlalu dalam. Karena ketika gue terlalu dalam, gue akan kecewa. Terlalu dalam apa nih? Di dalam berhubungan, dalam berteman, dalam ya pokoknya berhubungan aja gitu. Everything. Sama satu lagi, gue kemudian ganti circle, Dave. Iya, Lo lagi tap-tap ya? Iya, lagi tap-tap. Abis katanya tap-tapnya rusak kok, pada jalannya naik kecil banget. Udah santai aja. Udah nggak usah semua diurusin. Katanya plekmatis. Mulai. Iya, jadi gue dari situ tuh gue ganti circle langsung. Circle ini menurut gue nggak sehat. Okay. Satu, circle ini gue nggak sehat. And do you know what? Kenapa gue nggak terlalu suka datang ke event-event? Karena disitulah sarang gosip. Disitulah gue yang kayak, gue tahu nih orang-orang ini tanpa gue mendiskreditkan, tanpa gue mengecilkan, tapi akan terdengar mengecilkan. Gue tahu, disitulah tuh mulai kayak, terus, gimana, gosip dong, itu gue paling benci. Once kalimat itu udah keluar, gue pasti akan gini, gue cari minum dulu ya. Atau gue akan senyum, gue itu akan kelihatan kok, lo kan udah mau duduk di teratai ya, lo pasti akan bisa ngerasain. Gue langsung gini, ya gini-gini aja. Sambil mata gue akan lihat-lihat kayak, oke, ini siapa yang mendingan gue kabur dari sini nih. Because I don't like. Ya. Gue nggak pernah tahu gue akan kemudian nanti mengalami apa di situ, atau gue terpancing, gitu. Kata Rio gini, gue sama Mbak Rena juga ngomongin lo, tapi karena sayang, abis itu kita action. Nah, beda yo. Kalau ngomonginnya lo itu, abis itu lo khawatir. Gue tahu. Ini gimana ya, ini begini, kita bantuin dia begini. Nah, kalau waktu itu enggak, Rio. Diomongin jelek. Jeleknya gimana bibir lo tadi? Jelek. Buket. Iya, itu menurut gue kayak, udah gue nggak mau lagi terlibat. Dan nggak enak, Bo. Baik di pihak yang dikonfront maupun di pihak yang digosipin, itu sama-sama nggak enak. Iya. Dan buat aku ya gini, I get it. Buat korban gosip, pasti hal pertama yang ingin lo lakukan adalah gue ingin merunut dari mana awalnya gosip ini beredar. Exactly. Which, for me, it's asking for the impossible, darling. Sama seperti lu merunut kebakaran hutan. Gak bisa gitu. Itu tuh udah berguling kayak snowballing, you know? Nah, waktu itu yang gue lakukan adalah gue nggak mencoba untuk mencari tahu kenapa. Dan gue tidak mengkonfront kan. Gue tanya ulang, kenapa lo ngomongin gue? Karena gue tahu gini, udahlah, nggak ada gunanya. Cuma di situ gue cuman, kalau anak sekarang bilang cukup tahu. Oke. Nah, aku suka yang dilakukan oleh orang yang kemarin mengkonfront gue gitu ya. Karena dia itu
nggak mau his atau her. Intention tuh adalah kak kalau It. kak kalau emang bener kakak pernah merasa aku berbuat salah, aku minta maaf ya kak, gitu. Dia tuh intentionnya gitu. Jadi dia nggak nanya bener nggak kalau kakak ngomongin aku, dia nggak gitu. Dia tuh gini, kan lu ngomongin gue, berarti kan gue pernah punya salah sama lo, maaf ya, gitu. Jadi gue, oh lu keren, lu keren. Kenapa bro? Bergunjing itu sarang dosa. Ada yang nyanyi. Iya, you know, Iya, 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 so iya. tiring you know. Asli, dan itu draining loh. Gue kayak what, gitu. Iya, 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 iya. Jadi, nah itu makanya tadi gue nanya sama lo. So what will you do next after this? Tapi kalau nggak salah lo udah berkali-kali ya dikonfront begini dan lo kayaknya tetap lanjut gitu. Ya kan? Dari zaman Kiss kayaknya ya. Oh. Kalau Ya. Lo dikonfront orang tuh kayak udah hari-hari lo gitu. Iya. hari-hari terus berganti. Iya, 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 iya. Tapi itu nyambung sama obrolan kita kemarin itu, Dave, soal aspirasi itu. What? Gue gini, kenapa juga gue menghindari untuk bergosip, bergunjing, ngomongin orang? Salah satunya adalah gue nggak mau dapat label tukang gosip. Oh. Oke. Itu juga sebabnya kenapa dulu gue move away, gue keluar dari lingkaran infotainment. Tapi kan kalau infotainment lu sebagai presenter gosip itu kan it's a job. It's a job. Dave, please. Kalau lo nggak suka ngerjainnya, lo nggak akan bisa senatural itu. Mau lo bilang adalah it's a job, it's a script, it was scripted, semua ditulis. Ya. If you don't like it, lo nggak akan bisa semenghayati itu beritanya. Ya, true that. Ini geng duet nggak apa-apa kalau kalian udah capek ngetap, terus kan katanya kayaknya lagi error, pergerakannya lambat nih numbersnya. It's okay. Stop tapping, just enjoy our togetherness, guys. It's okay. Gue si Plekmatis dan si Princess Passenger ini mengatakan bahwa it's okay. Duduk-duduk aja manis jadi Princess Passenger, udah nggak usah ngetap. Gitu. Tapi menurut gue gini, nggak harus terus, maksud gue gini ya, balik lagi, merubah sifat orang itu kan tidak mudah ya. Iya nggak? It take 20 years for people to change. Nah, ya gue nggak tahu, masa kita mesti nunggu sampai lu umur 60 tahun gitu ya. Selamat menunggu. Iya kan? Jadi kalau memang ternyata Chris! it's in your blood, ya udah be it. But remember sama konsekuensinya gitu. I know gitu. Tujuan gue ya cerita ini ke geng duet pagi hari ini tuh adalah gini. Gosip itu, we take gossip very lightly ya, geng duet ya. Iya. Ngomongin orang yang kita nggak kenal, toh orangnya juga nggak denger. Itu kan sebetulnya cushion ketika kita bergosip. Alah, orangnya juga nggak denger. Alah, nggak akan nyampe ke orangnya. No, mungkin antibiotiknya adalah camkan selalu sebelum kita memutuskan untuk bergosip. Apa yang akan terjadi kalau berita ini sampai ke orangnya? Ada Are you satu ready? lagi. Are you prepared? Ada satu lagi. Gue nggak suka banget sama orang yang kemudian menyampaikan gosip yang dia dengar tentang diri lo ke lo atas dasar, dia kan suka gitu ya, orang-orang tuh biasa suka gini, Bo, gue tuh cerita ini karena gue care ya sama lo. Gue tuh denger loh, orang bilang katanya lo tuh begini. Maksud gue gini ya, dude, stop it. Itu gue nggak suka sama orang-orang kayak gitu. Gue nggak suka sama sekali. Makanya kalau ditanya, kalau misalnya lo mengetahui bahwa suaminya sahabat lo selingkuh sama orang, akankah lo kasih tahu? Enggak, jawaban gue. Enggak.
Oke. Dan kalau gue melihat misalnya suaminya sahabat gue selingkuh depan mata gue akan bilang ini, gue ngeliat, gue akan berusaha untuk bilang bahwa gue nggak ngeliat, gue akan melupakan ini, gue nggak akan bilang. Oke. It's their, itu masalah mereka. Oke. Gue nggak mau ikut-ikutan. Iya, itu juga bicara mengenai proses 2025 yang menurut gue agak berubah dari diri gue itu adalah bagian itunya ya Iwat ya. Satu juga, gue juga sekarang itu prinsip gue tuh gini, kalau memang hal-hal yang tidak perlu gue ketahui, ya udah, gue nggak pengen tahu. Kalau dulu tuh gue tuh nguber loh untuk hal-hal yang nggak terjadi di depan mata gue. I need to know. I want to know, yang beririsan dengan gue ya. Kalau sekarang gitu, ya nggak disampaikan ke gue, ya why do I need to know? Karena menurut gue, kalau lo rasa itu penting buat gue, lo akan sampaikan ke gue. Jadi apa yang terjadi di belakang gitu, atau kayak gini kan, kadang kan suka gitu ya. Kita di era sosial media kan, of course, we all do that ya. Kayak lo lagi sebel sama satu teman lo, terus lo curhat di story, lu curhat di caption gitu. Terus nanti teman lo yang satunya lagi gini, Nek, kayaknya si A ngomongin lu di story-nya deh. Gue nggak baca gitu. Terus kalau dulu gue akan buru-buru baca, terus gue nih yang diomongin, walaupun dia nggak nyebut nama gitu ya. Terus gue akan misu-misu sendiri. Kalau sekarang gue udah enggak loh, Iwan. Gue gini, aduh gue nggak baca, Nek. Dan gue nggak akan mencari tahu. Karena buat gue, things that happen behind my back, it's actually not my problem. Ini juga menjawab ya, kenapa kan kalau kita lagi siaran misalnya ada kasus selebriti divorce, selebriti begini, selebriti begitu kan suka di kolom komen, Kak bahas dong soal mereka divorce, Kak bahas soal mereka begini gitu segala macam. That's why gue meneng wae. Gue nggak pernah, I don't even want to respond to that request. Karena buat gue gini, itu masalah mereka. Ngapain kita ikut-ikutan? Ngapain kita kasih komentar? Sama satu lagi ya, ini juga nih menurut gue. Gue tuh sedang belajar. Iya, ini termasuk dalam sedang proses belajar gue. Mungkin ini proses perubahan gue. Gue tidak mau memberikan saran ketika gue tidak diminta. Gue nggak mau kasih saran. Gue nggak mau kasih saran kalau gue nggak diminta. Menurut gue nggak sopan ngasih saran ketika lo nggak diminta. Lo nggak diminta sarannya lo, kenapa lo ngasih saran gitu? Menurut gue itu nggak sekolah. Jadi kalau misalnya dalam satu kasus gitu ya, temen gue lagi cerita ada problem nih begini, gue hanya akan diam aja. Gue cuman diam aja. Terus habis itu gue akan baru ngomong setelah. Menurut lo gimana? Baru gue akan ngomong. Gitu. Oke. Bagian itu sih secara teori dari apa yang gue tahu ya, memang advice itu tuh hanya bisa diberikan saat diminta memang. Jadi lo nggak bisa gitu give your advice freely kepada orang gitu. Karena most of the time people that talk to you is actually not looking for a solution gitu. They are just looking for an ear. Iya kan? Nah kalau kayak itu tuh berarti apa? Orang yang suka bergosip kayak gue tuh apa? Menurut gue mah sanguin tetap. Gue sanguin. Karena sanguin tuh kan very bubbly. Terus they lead the conversation. Terus abis itu they make the conversation gitu. Gue gini, iya I lead the conversation. Aku memagari agar conversationnya resolve around me. Jangan ngomongin orang lain ya. Menurut gue itu sanguin sih. Menurut ya, itu kemarin sanguin sih. contohnya ya, gue ini juga ketampar kan menurut gue gini, kadang-kadang komentar orang yang tidak dekat dengan lo ketika mereka berkomentar, I find it sometimes it can be very truthful. Right. Kayak kemarin gue datang ke event minyak wangi. Namanya Dorsey. Terus biasalah kita eksplorasi gitu ya, sukanya apa. Terus ada satu konten kreator gue suka ketemu beberapa kali, namanya kalau di TikTok tuh namanya Sapeye gitu. Namanya ternyata Revania.
Revannya gitu. Terus dia tuh ternyata pelan-pelan dan diam-diam dia tuh mengamati gue dan komentarnya dia spot on mengenai gue. Orang brandnya nanya, Kak Dave, kamu sukanya apa? Yuk aku bantu eksplorasi. Parfumnya itu parfum Paris yang close to skin, karena itu tuh kayak surat cinta yang dibikin untuk selingkuhannya, untuk pacarnya waktu itu. Jadi maunya deketan, dinikmatinya bareng gitu-gitu. Jadi buat gue terlalu ringan. Gue kan parfum sukanya yang ya polar opposite. Kadang suka yang ringan, kadang suka yang intens gitu. Terus gue gini, enggak, ini bukan aku. Enggak, ini bukan aku. Ini bukan aku gitu. Terus aku pilih tongka apa gitu yang intens. Gue gini, ini aku. Oh, ternyata kamu tuh kepribadiannya seperti itu. Nah, terus si Sapie itu komentar, Kak Dave itu diva. Dia pilihan minyak wanginya dia itu selalu aroma-aroma diva. Kalau gue, really? Aku mengkategorikan itu sebagai gitu, Kak. Dia bilang gini, cara kamu berdandan itu diva. Cara kamu ngobrol, kalau kamu di social setting, kamu tuh sukanya jadi pusat perhatian. Kamu tuh sukanya menggiring orang untuk memperhatikan kamu. Kamu tuh diva. Makanya kamu kalau pilih minyak wangi, aromanya diva. Terus gue gini, oh gitu. Gue gini, bener lagi. Gitu. Jadi gue gini. Nah, gue mesti, kalau diva di mana? Polaris. Sanguin. Ya nggak harus. Nggak. Gimana ya? Becky mana sih? Kabek. Oh, naik dia. Apa ya? Repot banget nih masalah ini. Kita hadirkannya guru besar komunikasi. Ya, kayaknya ya. Dia tuh ibarat apa tuh namanya, operating system udah harus diupdate. Ilmunya udah basi, Kabek, dia menurut aku tuh. Sebentar, aku akan majukan kamera aku. Kamu di mana? Ada perubahan ya, biar dimajuin. Udah dimajuin, gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Lo tau nggak kenapa? Karena kamera lu tuh tilt down. Gitu. Oh, gini. Ini maju. Lumayan. Susah. Meja-meja di sini pendek semua. Lu di mana sih? Masih di Perth? Di Bali. Oh, di Bali. Ngapain, Suter Popon? Aduh, aku lagi kasih pelatihan. Beda training. Gitu. Makanya training gue itu bertepatan, itu temanya adalah si kepribadian itu. Jadi gemes sekali dengerin kalian ini ngomong. Sebentar, gue tanya. Jadi yang bener siapa? Gue apa Dave? Gue dong. Gini. Dave, Iwet, geng duet. Sabar ya semuanya. Oke. Lo inget nggak waktu kita ngobrol di mobil? Ingat. Ya. Mobil siapa? Di mobil gue. Lagi kemarin, sampai gue masuk angin, sampai muntah, gue kayak hamil 3 bulan. Oh, baru semobil setengah jam sama Dave. Udah hamil ya kan? Jadi, karena terjadi banyak perubahan pada Dave belakangan ini. Jangan-jangan dia berubah sama aku sekarang. Enggak. Lo inget gak Dave? Waktu itu kita ngomong, terus gue bilang, lo enggak Dave, lo tuh ini, lo itu, lo tuh ini, lo tuh itu. Terus lo anggap gini, oh what? Oh iya ya. Kemudian waktu lo bilang, tapi kenapa gue moody? Gue bilang, Dave itu moody bukan karena dia orang feeling. Tapi, jadi lo tuh bukan pragmatis menurut gue Dave. Jadi gue itu moody karena moody itu hormon. Enggak. Dia itu moody, Iwet, karena dia adalah orang yang sangat perfeksionis, kepingin segala sesuatunya itu mengikuti apa yang dia mau. Melankoli. Adalah, kalau kata gue, dia itu, dan menurut gue, dia itu bukan sanguin. Atau bisa jadi dia melankoli sanguin. Ya kan? Dia melankoli sanguin, bisa. Tapi biasanya orang sanguin itu tidak bisa berkata straightforward seperti Dave. Oke. Pragmatis apalagi? No. Ya. Pragmatis.
Jadi waktu lo mengatakan, waktu lo bertemu tadi, lo di konfront, orang di konfront, terus udah gitu, orang pragmatis paling sungkan dan tidak suka konfrontasi. Dia akan mengatakan kalau orang pragmatis itu tadi ya, lo adalah pragmatis, lo akan bener kata Iwet, lo akan bilang, oh gitu ya, aduh aku lupa inget, apa iya betul ya aku ngomong gitu. Oke, kalau memang aku ngomong gitu, aku minta maaf ya, aku nggak maksud. Kalau lo pragmatis, tapi yang lo sampaikan tadi, lo mempertahankan diri. Actually, you are protecting and you are standing up for what you thought. Itu adalah ya, itu adalah antara kolerik dan melankolik. Tetapi kalau melankolik, dia akan lebih begini. Oh oke, iya memang gue ngomong, iya, oke, iya, oh oke, oh ya udah, iya. Kalaupun ibaratnya dia mau minta maaf, dia masih mikir, aduh maaf ya, males banget ya. Itu melankolik. Tetapi kalau tadi kolerik, dia akan gini, oh iya bener, oh iya betul, gue pernah ngomong gitu, sorry ya. Gue menghargai apa yang lo sampaikan. Sorry, I didn't mean it. Maybe I did it because of blah 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 gitu. Tapi ya untuk itu gue minta maaf. Itu kolerik. Gue dong ya. Dan Dave, sepengenalan gue ya Web, Dave itu ya. Kalau Dave sanguin, nah bisa jadi kedivaannya itu. Kenapa? Karena memang menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari pekerjaan. Jadi gini Dave, waktu lo ada di dunia entertainment, ya, lo mau, oke, kalau gue ada di dunia entertainment, kita semua yang ada di dunia entertainment, ya kita harus menonjol dong. Tuh, dan lo sudah menentukan gaya lo mau seperti apa. Walaupun gaya lo nampaknya ya, nampaknya sanguin, ya dong dengan ciri khas dan lain-lain. Tapi kolerik itu juga they really know what they want loh. Enggak, Dave itu enggak selalu tahu apa yang dia mau. Nah, banyak yang dia mau itu dipengaruhi sama orang lain. Tapi Iwet. Dave itu dia tahu dalam stylenya dia tahu apa yang dia mau. Makanya ingat gak yang dia bilang, kok lu dandannya kayak begitu sekarang? Biarin. Emang gue mau dandannya begini, kenapa? Nah, kalau ngomongin, kalau digituin sama orang, dia bisa gini, hah? Emang kenapa ya dandanan gue? Emang salah ya dandanan gue? Ini akan berbeda gitu. No Kabek, yang itu gue ralat. Dari selama ini gue berpartner sama dia, ada beberapa kali gue gini, Bo, cuman gitu aja nih baju lo, dia ganti baju lo. Iya, kalau itu kan karena lu ngajak kompetisi sama gue. Lu tidak merubah cara gue berdandan, tapi lu kompetisi, lu kompetitif, lu menantang. Cuman segini aja nih bisanya lu berdandan. Gini Wet, gue nih secara sederhana ya. Pengenalan gue terhadap Dave. Lo tahu kalau gue lagi MC sama Dave. Ya. Ini pembuktian ya. Menurut gue pasti dia ada sanguinnya pasti. Setiap manusia itu empat-empatnya sebenarnya punya. Betul. Nah, mana yang dominan menurut gue dia kolerik melankolik. Ya. Tapi sebenarnya dia tuh nggak feelingan, Dia tuh sebenarnya nggak feelingan. Nih bedanya gue sama Dave. Gue tuh sanguin nggak perlu dibuktiin apa-apa. Udah gitu deh, ya. Gue tuh kalau MC sama Dave ya, geng duet nih. Kita lagi nggak di panggung nih, oke? Kita lagi nggak di panggung, kita di belakang panggung. Gue duduk, gue masih bisa tuh. Ada si A, ada si B, ada si C.
sini deh kita ngobrol ya. Atau kalau ada musik atau ada apa, gue masih begoyang. Iya. Enggak, Dave akan duduk, manut, diam-diam, mungkin sesekali ngecek dia punya handphone, ya. Kalaupun gue lagi seru banget ngobrol, dia enggak. Karena buat dia, ngobrolan itu tidak penting. Kalau buat gue sanguin, karena obrolan itu, ya udah menjadi bawaan gue demen ngobrol, mau penting gak penting, gue ngobrol. Oke. Kedua, pembuktian gue, karena gue juga sempet keder gitu. Ini si Dave tuh apa ya? Terus kita ngobrol kan waktu di mobil itu. Nah, kedua, lo inget gak Dave? Waktu kemarin beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi kita ikut maraton 10K aja. Bali maraton. Bali maraton. 10K aja wet ya. Bedanya gue sama dia udah nyampe duluan. Dia udah nyampe duluan dan marah-marah karena waktu dia nyampe MC-nya nggak lihat dia nyampe. Waktu gue nyampe MC-nya lihat, yeay Mbak Becky gitu. Nah nggak lama dia nongol dong, dia join gue. Terus baru, ih Mas Dave kok baru nyampe, marah dia. Tapi bukan itu yang mau gue ceritain. Yang mau gue ceritain adalah gini, Wer. Gue lari, dia lari, oke? Gue sanguin ya, gue sanguin, oke? Gue lari, dia lari, oke? Kemudian banyak deh gitu yang, Mbak Becky ada foto gitu ya. Gue akan berhenti dan foto. As simple as I enjoy the moment, ya. Dan gue ringan aja. Gue generous kalau kayak yang gitu-gitu. Dave, aduh Dave, ayo dong foto. Dia, ya foto aja. Tetap lari. Bete dia bete. Dia nggak melakukan itu dengan ridho, dengan ikhlas, ya. Nah, jadi perbedaan antara kolerik dengan sanguin, walaupun sama-sama mereka sebenarnya ekstrovert, itu dia lebih tegas, lugas, dalam arti dari luarnya pembawaannya udah begitu, ya. Sanguin itu dia lebih cerah ceria, ya, dan emang very very chatty. Nah, Dave, karena kita semuanya teman-teman, ayo jujur, lihat Dave. Dave itu orang panggung. Orang panggung. Ya. Dia orang panggung, dia bukan orang teratai, bukan. Ya, dia tuh orang panggung, oke? Dia panggung, tapi dia di panggung karena memang udah peran dan tanggung jawab harus ada di panggung. Gitu. Sukakah dia menjadi pusat perhatian? Nggak tahu. Tanya aja sama dia, suruh dia jawab yang jujur, oke? Tapi setidak-tidaknya dia memang harus ada di situ, dan waktu dia ada di atas panggungnya, dia harus kuasai panggungnya. Jadi maksud gue gini loh, Iwat, geng duet, bahwa apapun kepribadian kita, bukan berarti kita bisa pakai alasan kepribadian ini untuk mengatakan bahwa misalnya gini, gue tuh pragmatis, gue nggak akan bisa jadi pemimpin. Siapa bilang? Nah, gue ini misalnya gue ini pragmatis atau gue ini melankolik, gue nggak akan bisa. Gue itu orang introvert, gue nggak akan bisa kerja tampil di depan orang. Siapa bilang? Semua orang punya daya adaptasi, sehingga mereka harus belajar. Kayak misalnya gini deh, gue sanguin, gue nggak mungkin bisa ngitung-ngitungin duit dengan teliti. Gue nggak bisa menjadi bagian audit yang baik. Siapa bilang? Lo bisa kalau lo belajar lagi. Oke. Adaptasi. Oke, bentar, tahan. Ini mulai kepanjangan nih. Maksud gue gini, mulai kebongkar semua. Ini tadi ada yang bilang gini. Gue sebagai si businessman melihat bahwa ini ada potensi bisnis dalam pembicaraan kita. Lalu ada banyak sekali di kolom komen yang berbicara bahwa bisa nggak sih dibikin kelas aja? Di mana nih caranya belajar ini? Sabar, tenang. Diam dulu, diam semua, diam. Oke, saya lanjut tuh. Diam, semua diam. Aku koleris, aku pengen mimpin.
Ada yang bilang gini, tolong, aku pingin tes, ini di mana bacanya, gimana caranya, ini gimana caranya. Oke, saya melihat ada potensi bisnis di sini. Kita bikin kelasnya gimana, Kak Becky? Kak Becky bersedia nggak untuk kita belajar dan tes? Karena menurut gue Dave juga harus dites. Aku akan mengatakan hal yang pernah ku katakan hampir 26 tahun yang lalu di gereja. I do. Bersediakah kamu gitu kan? Bersediakah kamu untuk ini? Yes, aku bersedia. Bersedia. Kalau gitu, geng, gini, Ripin, halo Ripin, mana Ripin? Tolong segera diatur. Kita bikin kelas. Iya, tolong segera diatur ya. Kita mau bikin kelas mengenai belajar mengenal diri. Karena menurut gue ini penting. Ya, bagaimana kita mengenal diri, dan menurut gue karena Kak Becky itu punya ilmunya dan bisa dites ya. Jadi menurut gue, geng, do you want to join this class? Gue mengharapkan jawaban I do. Seperti aku gitu. Ya, jawaban I do. Ripin, di mana Ripin? Tapi kayaknya lebih seru kalau ini offline. Jadi kayak sekalian kita mengenali diri kita dengan mengupas bener deh. Karena kalau offline itu rasanya lebih beda nggak sih? Iya, gini aja, kita buka offline, ya, kita bikin offline aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau online, nanti gue pikirin gimana caranya supaya bisa tetap belajar dan ikutan kelas ini. Atau begini aja, kita offline sekali di Jakarta, setelah itu kita bagi. Ada berapa provinsi di Indonesia? 36. Mulai bikin repot. Kita akan keliling. Nah, itu sanguin lebih cepat mulut daripada otak. Nah, tolong dipikirin ya, Pak Iwet. Ripin, kan? Ripin. Repot. Nggak boleh repot, bolehnya Ripin. Tagline baru tuh, Wet. Tagline baru. Ripin, kami siap repot. Nah, permisi, tagline itu satu aja. Coba tentukan sikap mau yang mana. Silakan kalau yang nggak sanguin ngomong aja dulu, kagak dipikir. Nanti kita selidiki lagi. Nah, teman-teman ya, geng duet yang mau bergabung, kita akan selidiki bersama ya sebenarnya apa. Nah, ya, oke ya. Ya udah, kita buka jadwal ya. Buka jadwal. Oke, kita bikin. Tutup tahun nih, tutup tahun. Ya, nanti aku kasih tahu. Nanti teman-teman duet cepetan ya, cek schedule langsung. Begitu kita keluarin pengumuman pada daftar. Yuk, mari. Oke. Ya wes lah. Mbak, thank you ya. Lo. Iya wes lah. Kehilangan identitas teman kita ini. Kalau gue mah udah clear gitu ya. Kolerik, melankolik seimbang, sanguin, plekmatiknya juga seimbang, tapi dominan kolerik. Nah, artinya lu tuh memang adaptif, Web. Lu itu mungkin kalau lu melakukan pemeriksaan 3-5 tahun lalu nggak begitu hasilnya. Betul. Itu disebabkan atau dihasilkan karena pengalaman kehidupan. Tahan Bubel untuk nanti di kelas. Oke, udah jam 8 pagi, Kabek selamat ngajar ya. Sampai ketemu nanti di kelas, oke? Mukanya rungsing banget. Gue siapa sebenarnya? Oke, Bek, thank you ya. Good day to you, selamat ngajar. Bye. Take care, have a good day everyone. Geng duet. Bye-bye. Geng duet.